Nah, kalau itu sudah terbahas, bagaimana caranya nih? Karena ayah sudah merasa cinta, tapi anak tidak merasakan. Nah, gimana caranya biar anak bisa merasakan kehadiran ayah itu? Kehadiran secara emosional, bisa merasakan rasa cinta ayahnya itu. Dengan jalan apa yang terbaik yang bisa kita ungkapkan ya? Atau ayah ungkapkan secara berkualitas kepada anak itu seperti apa? Ya, jadi memang juga nggak perlu lebay-lebay amat juga ya bahasa ayah itu. Kalau Api kan memang secara gayanya emang usil gitu ya. Jadi ya dengan usilnya aja sudah dia merasa dicintai ya kan. Dengan anak-anak itu emang mainnya usil gitu kan. Jadi ya itulah interaksi di rumahnya emang usil-usilan, jadi saling balas usil gitu kan. Tapi ya nggak harus seperti itu juga gitu. Cukup dengan ngobrol biasa gitu. Kalau emang belum terbiasa ngobrol, ya pokoknya dipaksakan aja lah, asal ngobrol dulu aja lah gitu. Penting ada interaksi yang terbangun. Nah, yang pertama memang sebelum itu dilakukan ya harus minta maaf dulu sih sebenarnya. Jadi nih kalau kita bahas nih, karena kita ini fokusnya kan di mesin hati nih. Nah, kalau kita bahas bagaimana cara membentuk kedekatan sang ayah dengan anak sehingga anak merasa dicintai berdasarkan kacamata mesin hati, mulai dari potensi, nau, dan tadayunnya. Nah, seperti apa itu bentuknya? Ya, kalau pertama berarti eksistensi orang ayahnya dulu nih harus diturunkan dulu nih, egonya harus diturunkan dulu gitu ya. Jadi dia harus bisa melunak depan anaknya, artinya secara ego dia harus menurunkan dulu, harus diruntuhkan dulu nih egonya. Nah, ya ini emang harus dia lakukan sendiri atau paling nggak itu dibantulah oleh ibunya, oleh istri gitu ya, oleh pasangan suami. Oleh si ibu gitu, memberi banyak masukan kepada suaminya untuk bisa merendahkan egonya, bisa main sama anak, bisa ngobrol sama anak gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau nanti sudah mulai timbul kesadaran di sana, sudah siap untuk mulai meluk-meluk anak atau anak yang sudah dewasa, ya kita ajak bicara serius gitu. Ya itu lakukan, bangun komunikasi. Apakah itu dilakukan berdua saja di rumah atau di jalan sambil camping misalnya gitu kan. Jadi benar-benar di kondisi yang mau ngomong harus ngobrol gitu. Tapi jangan pergi berdua tapi malah pergi nonton. Diam-diam aja nonton jadinya gitu. Nanti malah pukul-pukulan, rebut-rebutan. Ya, jadi ya sebenarnya berantem-beranteman kecil itu juga bagus juga gitu. Jadi apalagi mana cowok ya harus berantem-beranteman itu memang harus dibangun juga gitu. Ya, jadi itu secara mesin hati eksistensinya harus diturunkan. Lalu mesin hati kasih sayangnya digali lagi lah, dibangun ulang gitu. Banyak bicara sama mereka, banyak menggunakan kata-kata sayang gitu seperti yang dilakukan oleh kemarin Nabi Ibrahim ya, memanggil anak dengan bunaya gitu ya. Dengan kata-kata yang indah didengar gitu, yang mereka pujian-pujian untuk mereka gitu. Ganteng atau kuat rumah gak parah gitu. Artinya paling saudara tuh kalau manggil anak cowok si ganteng gitu kan, kalau anak cewek si cantik, cantik apa kabar gitu. Ya mungkin mereka awal-awal agak apa sih tiba-tiba gitu kan. Ya udah enggak apa-apa. Lebay ya sebenarnya kan. Biar kalau ada yang nyebut mereka ganteng, pasangan istilahnya lawan jenisnya dia enggak lebay karena di rumah aja biasa kok. Tapi kalau enggak pernah disebut gitu, begitu ada yang manggilnya menaikkan hatinya dia, bisa-bisa langsung kelepek-kelepek gitu ya kan. Jadi ya itulah gitu, coba dilakukan gitu. Gunakan kata-kata sayang, gunakan panggilan-panggilan indah untuk mereka gitu ya. Nah, yang paling gampang itu tadi si ganteng atau si cantik gitu kan. Atau misalnya dia punya kelebihan yang memang bisa kita tonjolkan gitu. Kita sebut aja itu gitu. Kalau kayak Nabi Muhammad itu kan manggil pasangan manggil istri Aisyah itu kan si pipi yang merah merona gitu. Apa bahasa Arab lupa. Ya itulah gitu. Jadi panggilan sayang gitu. Nah, yang terakhir yaitu tadi tadayun ya, penghambaan. Nah, penghambaan ya kita dekatkan kepada Allah. Ajak aktivitasnya itu sholat bareng atau pergi ke pengajian atau ikut komunitas agama yang sama gitu. Event-event yang membawa kepada ketaatan kepada Allah ya. Jadi kalau dilakukan bareng sama-sama ada di sana itu juga akan membangun ikatan antara ayah sama anak-anaknya. Masya Allah. Ya luar biasa ya. Membentuk kedekatan dengan anak
kacamatanya mesin hati. Jadi bisa dilihat ya, tadi udah dijelasin sama Api Devi bahwa bisa dilihat dengan mesin hati yang konsistensi, mesin hati yang nau, atau mesin hati yang tadayun ya, mesin hati yang kasih sayang, juga mesin hati penghambaan.